Kita akan belajar, saudara, tentang hubungan suami istri. Karena iblis sangat-sangat mengacaukan itu. Tahun 80-an yang lalu, saudara, saya sudah agak lupa. Cuma tadi tiba-tiba waktu Pak Yunias saksi itu saya diingatkan Tuhan ini. Satu kali saya dibawa begini dalam satu suasana. Kalau suatu hari Daniel kamu tuh ketemu setan, kamu coba tanya setan, apa yang paling mereka benci dan gak suka? Saya bilang, Papa, kenapa saya harus ketemu setan? Kenapa mesti tanya? Enggak, cuma aja kalau kamu ketemu. Saudara dengarkan, kaget sekali. Dan betul Tuhan nyatakan itu. Saudara, kalau saudara ketemu setan, tanya, apa yang setan paling gak suka dan mereka paling benci? Saudara tahu jawabannya? Pernikahan yang harmonis. Itu setan bencinya luar biasa. Saya belum menikah waktu itu, bahkan saya gak mikir menikah. Wow, saya sampai berkata, jadi setan itu betul-betul benci rumah tangga harmonis. Selalu ingin dicari kesalahan, dihancurkan. Nah, kenapa? Nah, kita harus tahu mengapa setan benci rumah tangga harmonis. Saudara, kita tahu sebuah society, masyarakat itu nggak akan terbentuk jadi society tanpa family. Betul nggak? Karena anak-anak yang kita lahirkan itu membentuk masyarakat. Betul? Nah, masyarakat kalau dikumpulkan dia jadi satu negara. Negara-negara dikumpulkan jadi dunia ini. Nah, berarti sumber masyarakat itu adalah keluarga. Nah, kalau setan ingin merusak society, merusak masyarakat, rusaklah keluarga. Saudara lihat anak-anak, ingat ini. Anak-anak itu tidak ada yang pernah mikir untuk milih dilahirkan. Jawab ya atau tidak. Mereka gak pernah mikir. Maka itu kalau kita sia-siakan mereka, kita lukai mereka, kita dijahat sekali. Mereka gak pernah milih kok. Tuhan yang titipkan itu kepada kita. Dan kita ini adalah sumber masyarakat itu. Dalam Mazmur 127 ayat yang ke-3 dan 4 dikatakan bahwa ayat 5 khususnya, anak-anak itu seperti anak panah. Nah, sehebat-hebatnya anak panah tanpa quiver, tahu ya, tabung panah yang menyimpan anak panah itu, maka anak panah itu gak jadi apa-apa. Nah, siapa tabung panahnya? Orang tua. Keharmonisan papa mama itu adalah tabung panah, sehingga tabung panah itu tersimpan dengan baik. Saudara, satu-satunya hal yang buat anak itu hancur, anak itu rusak, betul-betul jiwanya itu hancur, kalau sampai mereka mendengar perkataan, ayo kamu sekarang milih ikut mama atau ikut papa. Coba bayangkan, itu hancur sekali. Tidak mungkin anak-anak suruh milih ikut siapa. Maka itu ingat, setan paling benci keluarga. Nah, sederhana sekali. Sejak itu saya mulai meneliti. Ya, sejak tahun 80-an itu ketika Tuhan ingatkan, tanya setan kalau kamu ketemu. Saya mulai pikir, kenapa keluarga begitu gampang dikacaukan oleh iblis? Saya cari, saudara, apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya sangat simpel. Semua kerusakan, kehancuran dalam rumah tangga kita, penyebabnya cuma simpel. Apa itu? Kalau hubungan kepala dengan tubuh tidak harmonis. Satu-satunya buku di dunia yang menuliskan suami istri itu kepala dengan tubuh itu cuma Alkitab. Katakan amin. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berbicara suami istri itu kepala dengan tubuh juga hanya Tuhan kita Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain. Maka itu dalam hidup ini kerusakan keluarga ketika tubuh dan kepala tidak tahu fungsinya. Ingat, Tuhan tidak bicara posisi. Beda kalau posisi. Tuhan tidak berkata posisi. Kalau posisi, wah, semua istri dijajah dong, karena dia jadi tubuh harus tunduk. Tidak. Yang Tuhan katakan bukanlah perempuan tunduk pada laki-laki. Tidak. Istri tunduk pada suami. Beda loh itu. Betul tidak, saudara? Lagi sekali, maka itu kalau saudara ketemu kelompok feminis, ingatkan, mereka itu benci kepada Alkitab luar biasa. Karena hanya Alkitab satu-satunya buku yang mengatakan istri tunduk pada suami. Yang lain tidak. Tapi bukan istri tunduk, bukan perempuan tunduk pada laki. Bedakan itu. Jadi Bapak nggak bicara posisi, tapi bicara fungsi. Tubuh dengan kepala itu nggak bisa lepas sendiri-sendiri.
sehebat-hebatnya kepala. Kalau saudara ketemu orang pintar, cerdas, jenius, smart, wah semuanya lah. Kalau bicara pintar tuh perutnya atau otaknya? Lah jawab, perutnya atau otaknya? Ya pasti otaknya dong. Nah, sepinter-pinternya orang itu otaknya encer istilahnya. Kalau dia nggak punya badan, lo datang ke ngajar ke kampus cuma kepala yang nongol, lari semua itu mahasiswa. Nah, itu hubungan yang luar biasa. Oke, kita lihat sekarang Hakim-Hakim pasal 13. Ada satu keluarga yang sangat luar biasa dan contoh ini perlu kita pelajari dalam hidup ini. Hakim-Hakim pasal 13. Mulai ayat yang ketiga. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada siapa? Perempuan itu pada istri Manoah dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir, seorang nabi Tuhan, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dan dari tangan orang Filistin. Jelas sekali malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah dengan pesan yang luar biasa. Lihat ayat 6. Kemudian siapa itu? Perempuan itu, si istri, datang kepada siapanya? Suaminya. Nah, ini yang luar biasa. Dia datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan yang rupanya sebagai rupa malaikat Tuhan, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukan namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan begini-begini. Saya nggak usah baca sampai ayat yang ke-7, saudara. Nah, kita lihat ayat ini. Ketika istri Manoah mendapat pernyataan, dia cari suaminya. Nah, sekarang kita kembali ke Taman Eden. Kira-kira kalau Hawa itu mengambil sikap istri Manoah waktu ular ngajak ngomong, kira-kira dunia ceritanya lain nggak? Ketika setan datang ngajak ngomong tentang buah itu, kalau Hawa bilang, tunggu suamiku dulu ya, aku mau tanya dia. Ngerti nggak contoh ini, saudara? Nah, ini yang dipakai. Nanti tolong pulang baca, kita nggak ada waktu. Ya, supaya saudara juga nggak terlalu malam nanti. Lihat, dalam Kejadian 25 ada kisah menarik lagi. Itu keluarga Ishak. Ishak itu anak perjanjian, bukan anaknya Abraham, yang ditunggu-tunggu datangnya waktu mereka dua sudah tua. Istrinya hamil. Siapa namanya istrinya Ishak? Rebeka. Oke, Ribka. Hamil, ya. Waktu itu belum ada USG seperti sekarang. Nah, waktu Ribka mengandung, terjadi masalah dalam kandungannya. Sakit, dia kesakitan, dia menderita. Nah, dia nggak ngerti kenapa kandungan ini. Dibaca Kejadian 25 ya. Lalu dikatakan Alkitab, Ribka datang kepada Yahweh, tanya, aku ini susah mengandung ini. Ada pernyataan Papa di surga, anakmu itu kembar, tapi mereka berantem terus dalam kandungan, maka itu kamu menderita. Oh, ini kembar. Nah, kakaknya itu dikalahkan oleh adiknya. Jadi sebetulnya memang yang sulung itu Yakub, bukan Esau. Tapi Esau ini nakal. Maka itu waktu mereka lahir, Alkitab berkata Yakub tarik tumit yang Esau ini. Kenapa? Karena dia bilang, bukan kamu dulu, harusnya aku dulu. Alkitab itu luar biasa, saudara. Nah, tapi Ribka tidak ngomong kepada suaminya. Nah, Ishak tetap pegang firman Tuhan dari papanya, bukan? Bahwa anak sulung yang lahir duluan dong. Maka itu Ishak tetap ngotot Esau itu anak sulung. Nah, itu anehnya si istri ini, kenapa nggak ngomong? Nah, ada banyak kasus di Alkitab, saudara, yang kita lihat bagaimana kalau istri itu tidak memenuhi fungsinya. Rusak betul dunia ini, hidup keluarga itu rusak. Maka itu, saudara, ketika kata feminis itu muncul, saya pelajari. Pertama kali saya mendengar kata feminis tahun 87. Saya pikir, apa ini feminis? Wah, luar biasa. Saudara, ternyata kelompok ini betul-betul dibangkitkan oleh si iblis
untuk menghancurkan rencana Tuhan. Sayang gereja mereka nggak berkembang. Mereka punya gereja dan mereka sudah mengganti Alkitabnya Our Mother in Heaven. Bukan Our Father, ada Alkitabnya. Mereka melarang orang perempuan kawin. Jangan kawin, tapi boleh punya anak. Ngeri sekali. Boleh punya anak, tapi nggak usah kawin. Itu feminis. Untung mereka nggak berkembang banyak. Terus mereka sudah punya kebaktian sendiri. Tidak ada laki-laki di gereja mereka, semuanya perempuan. Mereka menganjurkan harus lebih hebat dari laki-laki. Nah, feminis ini yang membuat dunia jadi betul-betul hancur. Waktu itu mereka bertekad betul bahwa laki-laki diperempuankan, perempuan jadi laki-laki. Maka itu mereka menyetujui homo dan lesbian. Itu kekuatan mereka luar biasa. Nah, berdirinya feminis itu gara-gara suami yang gak bertanggung jawab. Siapa mereka? Kalau saudara baca sejarah feminis, saya lupa siapa pendirinya. Mereka adalah kelompok istri sakit hati. Siapa nyakiti? Suaminya. Nah, jadi ini kan balik hubungan yang salah dua-dua itu. Jadi mereka itu ketemu seorang istri sakiti suaminya, ketemu lagi, oh suamiku juga begitu, ketemu lagi, oh suamiku begitu. Nah, akhirnya barisan sakit hati yang muncul. Nah, itu karena suami-suami kurang ajar, tidak berfungsi dengan baik, sehingga si istri nggak merasa aman dalam hidupnya. Ingat suami-suami, kalau kita buka Mazmur 128, ya nanti baca di rumah, catat ayat-ayatnya, catat Mazmur 128. Jelas sekali dikatakan bagaimana peranan suami. Ayat 1 sampai 6. Kok nggak ada yang nyatet yang lain? Catat ini. Suami-suami khususnya catat. Mazmur 128. Harus itu. Ya, dikatakan di situ istri itu seperti pohon anggur. Nah, kita belajar. Kalau ada pohon anggur, ya di Australia banyak, ya winery, banyak kebun anggur juga. Ayo, menurut saudara pohon anggur bagaimana? Dia perlu apa kalau hidup? Perlu air. Bukan perlu air. Perlu topangan, perlu tiang. Loh, betul tidak? Anggur itu bukan pohon yang menjalar seperti melon atau yang lain, tapi dia juga perlu penopang. Dia nggak bisa berdiri tegak. Nah, kalau istri itu pohon anggur, maka suami itu penopangnya. Nah, istri yang selalu insecure, istri yang selalu tidak merasa tidak aman, itu karena tiangnya goyang-goyang terus. Jadi suami istri jadi ikut pusing juga. Nah, kepala ini penting sekali. Maka itu menjadi suami, saya ini kalau konseling pernikahan, suami saya akan cecer ribuan pertanyaan sila begitu, sampai takut kawin. Lebih baik kamu takut kawin daripada pengen kawin terus. Ya tergantung sepupunya. Kalau lebih, ayo. Iya, itu ya. Nah, kenapa? Karena menjadi suami itu berat, saudara. Tanggung jawabnya luar biasa. Nah, kalau kita bicara soal kepala dengan tubuh, kita melihat, ya seringkali saya memberikan ilustrasi gampang ini. Kalau tubuh kita sakit, kita ke dokter, so diperiksa macam-macam, sudah semuanya, dokter tetap nggak tahu sakitnya apa. Pasti dia bilang CT scan, MRI, pasti otaknya ada apa-apa ini. Loh, betul nggak? Pasti kepalanya ini ada masalah ini. Nah, siapa kepala itu? Suami. Jadi suami luar biasa. Jadi kita jangan ada yang merasa tersinggung, ya karena tiap kali saya ngomong gini banyak yang tersinggung duluan. Kalau nggak istri atau suami nggak bisa. Maka itu suami istri dengar kalimat penting ini. Tidak ada kalau kita sudah menikah itu salah suami atau salah istri, salah dua-dua. Katakan amin. Loh, betul nggak? Salah dua-dua. Karena kita kepala dengan tubuh, maka itu kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Siapa yang pernah tersandung? Kalau saya pakai ilustrasi ini, bukan tersandung ya, ini tulang kering ini, terantuk ujung meja. Itu kan kain-kain istilahnya. Ya ndak, aduh sudah. Kalau toh saudara nggak bisa bahasa India, kalau sakit itu bisa nyanyi bahasa India itu. Aduh sakit ya, betul nggak? Nah itu walaupun tulang kering yang kena, apa kepala nggak rasa sakit? Ya jawab, apa kepala nggak rasa sakit? Sakit dong. Nah kalau suami suka nyalakan istri, itu seperti contoh ini. Begitu kaki terantuk ujung meja, wah sakitnya luar biasa. Lalu kepala maki-maki, hei mata lu di mana? Jalan nggak lihat-lihat kamu? Lucu nggak? Bukan lucu, gila ini. Kok lucu lagi? Loh, mata itu di mana? Kok nyumarahin kaki? Nah saudara,
Jadi kalau ada keributan dalam pernikahan kita, ingat, yang salah siapa? Dua-dua istri lagi. Awas ya. Awas ya. Yang salah dua-dua. Kalau mau ngalah. Coba ini ngomong. Kita lempar dari depan ini. Ini lantai 3 dia, lantai 3 ya. Jadi ingat ini, kalau ada apa-apa dalam pernikahan kita, yang salah pasti dua-dua. Betul tidak, Saudara? Karena kepala dan tubuh. Jadi nggak ada yang lebih salah, nggak ada yang lebih benar. Ingat itu, karena kita kepala dengan tubuh. Maka itu kenapa Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang berkata, aku benci perceraian. Nggak bisa. Maka itu yang rajin berkata cerai, bertobat. Kalau nggak mau bertobat, jahit mulut saudara supaya nggak ngomong cerai-cerai lagi. Satu kali, dengarkan ya, satu kali kita berkata cerai, saudara seumur hidup akan masuk kalau nggak cabut. Kenapa saya bisa ngomong ini? Saya kenal seorang pendeta di Surabaya, hebat dipakai Tuhan. Suatu hari dia baru sadar, karena tiap kali ribut ini pendeta, dua-dua melayani, jemaatnya ribuan, saudara. Tapi saya kenal baik dengan keluarga itu. Tiap kali ribut pasti cerai. Nah, akhirnya si suami kan rasa jengkel juga dengan diri sendiri. Kenapa aku mesti ngomong cerai terus? Akhirnya saya ngomong gini, cobalah kita rendah hati. Waktu saya belum menikah, saya bilang, ayo kami bertiga doa, saudara kita rendah hati. Pasti ada yang mulai dulu. Nah kalau tanya siapa yang mulai, kan gak ada yang mau ngaku. Setan. Ya siapa yang dipakai setannya siapa gitu loh. Ya pasti ada salah satu yang dipakai setan juga. Saudara, ketika itu baru si suami cerita, oh saya ingat ini, dengarkan kesaksian ini. 4 hari sebelum menikah, dia ini orang Tionghoa, si istri itu orang Jawa. Jawa dari Keraton Jogja lagi, keluarganya itu. Ternyata keluarga si perempuan gak setuju dengan keluarga laki ini, karena ini keluarga Kristen. Nah mereka itu yang sana kejawen. Nah mereka berunding menemukan cara, satu-satunya cara untuk membatalkan pernikahan ini, mas kawin dinaikkan 4 hari sebelum menikah. Kaget si suami ini. Tapi lah itu laki-laki itu sombong. Dia iyakan, padahal dia nggak tahu dapat duit dari mana itu. Karena dia sombong sekali. Oh jangan rendahkan saya. Dalam hati, ini cuma dalam hati dia ngomong. Lihat nanti 3 bulan aku nikah, aku ceraikan anakmu. Aku buat malu keluarga anakmu. Waktu itu belum jadi pendeta ini. Nah cuma ngomong itu. Nah si istri nggak tahu kalau dia itu sudah ngomong begitu. Aku ceraikan kamu. Saudara, itu bertahun-tahun. Mungkin waktu itu sudah hampir 25 tahun mereka nikah. Anak so besar-besar kok. Tidak pernah tahu kalau penyebabnya lagi nggak ngomong loh saudara, dalam hati. Tapi setan itu tahu. Maka itu jujur, siapa di antara kita yang sampai hari ini begitu ribut belum cerai, saudara bertobat. Kata itu paling disukai iblis. Kalau kita nggak pernah akui dan kita minta ampun, ribut pasti cerai. Nah ingat, maka itu jangan pernah beri kesempatan pada si iblis. Sekali aja beri kesempatan, wah dia kerja luar biasa. Suka ya suka mukul. Kalau ada sekali pasti 2 kali. Yang suka mukul harus bertobat. Karena itu merusak betul. Oke, saya lanjutkan ini. Jadi penting sekali untuk kita mengerti bahwa kalau salah satu pasti salah dua-dua. Amin. Benar satu itu benar dua-dua. Itulah pernikahan. Jadi istri-istri lihat ini. Saya lanjutkan ayat 8 Hakim-Hakim 13 tadi. Lalu setelah suami dengar ya cerita begini-begini dari istrinya, lalu Manoah suaminya memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami. Ini hal yang bagus sekali, saya suka melihat kata ini. Datang kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita sudah menikah, jangan sering berkata saya, aku. Itu merupakan jebakan iblis juga. Usahakan kalau kita ngomong sudah menikah, itu kami. Katakan amin. Kami. Ini Manoah ini suami yang luar biasa. Dia minta
Tunjukkan apa yang kami harus buat. Bagaimana kami? Kata kami itu ya bagus sekali. Di Mandarin juga kata itu. Ya, ayat yang ke-8 itu. Manoah berdoa kepada Tuhan berkata, biarlah utuslah. Kata kami itu yang penting ada kata. Ya. Nah itu dia. Kami. Oke, ayat 9 saudara, lihat nih, dengarkan. Ini serius sekali, ini indah sekali. Maka Tuhan bagaimana? Mendengarkan apa? Doanya suami. Jelas Alkitab berkata, doa suami sesanjan dijuje. Udah lihat, siapa yang dijawab doanya? Suami. Betul? Tapi lihat kalimat berikut, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada, ayo baca, datang kepada siapa? Perempuan itu. Nah ayat ini aneh. Tahun 84 saya mendapat terasi ayat ini saudara. Saya kagum sekali loh. Yang dijawab doanya jelas suami. Kenapa yang dikunjungi lagi perempuan, si istri itu? Nah, maka itu belajar Alkitab pakai logika anak-anak, jangan pakai logika teolog. Malah mumet Alkitab itu nanti, nggak tahu artinya kemana kalau pakai logika teologi. Benar? Begini logikanya. Tiba-tiba Roh Kudus saya gini, Daniel, jangan tersinggung ya, janji jangan tersinggung. Di dunia ini lebih terkenal nenek sihir atau kakek sihir. Hubungannya kemana? Jangan marah dulu ya, coba lihat dulu. Loh, kan gak nyambung sebetulnya. Tapi gara-gara pertanyaan itu saya ngerti. Ayo, nenek itu laki atau perempuan? Saudara, ternyata baik Tuhan maupun setan lebih pilih pakai perempuan daripada laki-laki. Ingat itu Bapak, termasuk kartu kreditnya bank. Perempuan lebih banyak yang pakai daripada laki-laki. Hebat sekali ayat ini. Nah di situ saya mulai belajar kenapa perempuan. Kenapa? Saudara, gampang lagi selalu logika anak-anak. Radar, tahu ya, ada radar untuk mendeteksi. Oke? Ternyata radarnya perempuan itu jauh lebih sensitif daripada radarnya laki-laki. Begitu kenapa kalau ada laki pasti sebutnya dablek kamu. Itu laki-laki. Dan ini faktanya. Jadi Tuhan dan setan pun lebih sering bicara kepada istri daripada kepada suami. Masih ingat waktu Pilatus menghakimi Tuhan Yesus? Siapa yang terima perasaan itu? Jangan kamu ganggu orang itu. Istrinya. Bisa mimpi malam itu. Nah, tapi di sini istri jangan sombong. Keputusan tetap di otak, bukan di perut. Ingat itu baik-baik. Betul? Keputusan tetap di otak, bukan di perut. Nah, ini kerjasama yang luar biasa. Suami yang berdoa, istri yang dijawab. Tapi istrinya hebat. Lihat itu ya. Maka saya baca lagi ayat 9. Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Lihat istri yang hebat. Ayat 10. Kemudian perempuan itu bagaimana? Segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepada suaminya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya benar. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Saudara, kerjasama yang manis sekali. Siapa pernah merasa begini? Ini ilustrasi saya. Badan saudara capek sekali. Kepala itu hampir nggak pernah rasa capek. Yang rasa capek kan badan, bukan? Capek. Pernah istilah kita dulu di Indonesia, aduh ini badan kayak digebuki Jepang, gitu tanya. Istilah dulu. Capek semuanya. Kenapa mesti digebuki Jepang istilahnya? Karena dulu kan Jepang nyeksa kerja rodi itu. Nah, tapi yang memutuskan untuk istirahat siapa? Nah, kepala. Misalnya, aduh 3 hari kita ini gak tidur, capek, sudahlah 2 jam aja tidur. Tapi kepala bilang gak bisa, justru 2 jam ini ditunggu selesai kerjaan ini. Apa tubuh ngambek?
terus paralyzed gitu. Ayo gimana? Langsung lumpuh? Enggak dong. Tunggu nurut. Nggak bisa. Jadi kerjasama dalam hubungan kita suami istri itu penting. Maka itu kesaksian tadi bagus sekali. Suatu kali, ya saudara mungkin nggak tahu tiba-tiba mimpi apa. Pagi-pagi pengen sarapan soto daging, soto Madura misalnya. Pengen itu siapa? Kepala atau perut? Perut dong. Tapi tetap kepala bilang jangan daging pagi-pagi, roti saja. Begitu kepala berputusan roti, apakah perut ngambek langsung krak dia ngunci tidak mau makan? Lu jawab cepat. Nggak bisa. Walaupun perutnya nggak suka, harus terima. Nggak bisa nolak. Itu hebat sekali, sederhana sekali, saudara. Ayo suami istri berkata amin. Amin, betul. Yang suka ngelawan bertobat. Karena ini konsep yang penting sekali, saudara. Nah, di sini kita tahu setan merusaknya di bagian ini. Dunia percaya, ya kita tidak semua kita orang laut, orang kapal. Kita semua tahu dunia punya pepatah. Sekecil-kecilnya perahu, apalagi kapal yang gede, mungkin nggak ada 2 nakoda. Apa yang terjadi kalau perahu atau kapal 2 nakoda? Iya, nggak jalan. Karena 2 kepala ini bertengkar dulu. Nah lihat, kalau sampai 2 nakoda bertengkar dulu, cuma 1, tunggu siapa yang mati duluan. Loh betul tidak? Nggak jalan-jalan kapal itu. Nah maka itu kenapa Bapa di surga memberikan hukum ini. Kepala itu cuma 1. Kalau sampai kepala 2 di keluarga, itu namanya keluarga monster, sudah. Kalau kepalanya 2. Kalau tubuhnya 2, kembar siam. Ya nggak bisa, harus 1 kepala 1 tubuh. Tahu aturannya ini. Maka itu jujur, siapapun kita sudah menikah sekian tahun, selalu tanya fungsi kita sudah benar atau belum. Saudara, kalau fungsi kita itu benar, sungguh anak-anak itu akan diberkati, mereka bahagia hidupnya. Mereka itu sukacita, katakan amin. Mereka akan menikmati hidup yang sungguh-sungguh bahagia. Anak-anak akan pintar-pintar kalau mereka belajar sekolah, sebab di rumah tenang. Bayangkan kalau anak-anak itu tadinya pintar, cerdas, tiba-tiba ada perubahan papa mamanya, hampir tiap hari berkelahi. Bagaimana mereka bisa tenang belajar? Tidurnya terganggu, betul tidak? Semuanya jadi kacau dalam hidup. Maka itu mari kita periksa hidup kita. Lakukan ini. Jadi saya ingin berkata dengan tegas, yang rajin bertengkar dalam rumah tangga, hari ini ada perubahan. Katakan amin. Jangan saling nyalakan. Ya stop saling nyalakan. Nggak mungkin tubuh kepala saling nyalakan. Nggak mungkin. Nggak lucu juga. Betul. Jadi tubuh jangan suka nyalakan kepala. Itu kan kepalanya. Itu kan kepalanya. Kepala pun jangan suka nyalakan tubuh. Kamu yang begini enggak. Kita harus dua-dua tahu bagian kita. Dan Alkitab ini sungguh luar biasa, saudara. Dalam kebenaran ini kita sangat kagum. Karena Bapa kita itu sempurna. Amin. Dia mau kita semuanya hidup dalam kebenaran ini. Untuk apa saja. Kita tahu fungsi kita masing-masing. Ayat yang terakhir, kita sungguh-sungguh makin dikuatkan dalam hidup kita ini. Supaya kebenaran Tuhan itu nyata. Saya nggak tunjukkan ayat itu, saya ngomong tapi saudara tahu sebelum saya bacakan ayat yang berikut. Ingat keluarga Nabal, istrinya siapa namanya Nabal? Abigail. Kita tahu Nabal orangnya jahat sekali, bengisnya luar biasa. Tapi Abigail tetap takut akan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya di keluarga itu. Nah, mari kita lihat pada kitab Mazmur. Oke. Ya, saya akan baca 128 tadi. Supaya kita tahu fungsi suami istri yang luar biasa. Nah, mulai ayat 1. Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita masih belum tahu siapa orang ini. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau
dan baiklah keadaanmu. Saya percaya semua kita ingin bahagia, tidak? Amin, pasti. Kita semua ingin makan itu nikmat. Dari hasil jerih payah tangan kita, kita bisa nikmati. Saudara, kita kenal ada berapa orang kaya raya orang itu, tapi nggak bisa nikmati apa-apa dari hasil jerih payah tangannya. Maka itu siapa yang menentukan kebahagiaan ini? Ya, suami istri kita harus lihat. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti saya berhenti dulu. Kalau begitu ayat 1 dan ayat 2 itu untuk siapa? Untuk suami. Jadi suami kita penentu kebahagiaan keluarga. Itu suami. Kalau kita takut akan Bapa di surga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ayo, siapa di sini suami yang nggak mau istrinya gemuk? Baca ayat ini baik-baik. Lagi sekali. Ayo, laporkan saya kalau ada suami marah kalau istrinya gemuk. Suruh aerobik, jogging, nungging, kurang ajar. Betul itu suami. Ini ayatnya. Hormon laki-laki dan hormon perempuan itu beda. Kalau hormon perempuan itu lebih cepat gemuknya daripada laki-laki. Apalagi kalau istri sudah pernah melahirkan, sulit balik lagi kayak dulu. Maka itu kalau saya berkati pernikahan, pengantin lagi saya harus tambahkan kamu. Ngomong, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Harus itu, serius. Berkati pernikahan saya selalu ngomong gitu. Karena banyak suami kurang ajar, gak mau istrinya gemuk. Pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Nah, ini ya pohon anggur tadi. Perlu penopang dalam hidup. Oke? Nah, terus yang kedua, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, saya coba cari di Alkitab. Kenapa Tuhan berikan gambaran pohon anggur dan pohon zaitun? Saudara, luar biasa. Saudara, beri tanda nanti ya Mazmur 128. Kita lihat Mazmur 104 ayat yang ke 15. 104 ayat 15. Tolong salah seorang membaca ayat itu. 104 ayat 15. Apa itu pohon anggur? Apa itu pohon zaitun? Supaya kita tahu dalam pernikahan kita. Wi, baca Wi. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Ya, stop dulu. Anggur yang menyukakan hati manusia. Jadi siapa itu yang sumber kesukaan di rumah? Istri. Maaf, siapa pernah baca kitab Amsal? Ada kata yang gak enak. Lebih baik tinggal di sudut atas rumah daripada tinggal dengan istri yang cerewet. Aneh sekali ayat itu. Nah, ini yang membuktikan bahwa kalau kebahagiaan di tangan suami, tapi sukacita keluarga di tangan istri. Hidup itu harus lengkap. Nggak cuma bahagia saja, nggak cuma sukacita saja. Harus lengkap. Ada beda nggak bahasa Mandarinnya, Pak Samuel? Kata tadi 128 kata bahagia. Ayat 1 itu bilang apa? Terus ini ayat 15 yang Mazmur 104. Anggur itu sebagai kesukaan yang menyenangkan hati. Oke, menyenangkan. Nah, suasana rumah, maaf ya saudara, aduh, saya jangan sampai saya dikeroyok untuk pulang dari sini. Karena itu kemarin Pak Yunias tanya saya, memang saya itu paling nggak suka tinggal di hotel. Jadi kalau saya ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, tinggalnya pasti di rumah keluarga. Saya itu lebih senang begitu. Kak di hotel itu nggak enak begitu. Ya sudah bayar lagi ngapain gitu enggak. Terus maafin, saya itu kalau masuk rumah orang suka perhatikan suasananya. Aduh, jangan dimarahi saya kira-kira. Saya ngomong ya, jangan marah, janji ya. Oke. Saya tak keluar dulu kan itu. Jangan dong. Saya keluar rumah. Ya itu ngomong sama siapa? Saya tak keluar dulu, siapa tahu. Enggak boleh. Nah, begini. Ini contoh apa ekstrimnya saja. Siapa pernah masuk ke rumah satu orang? Itu rumah orang sederhana. Rumahnya bukan rumah yang bagus. Lantainya pun mungkin cuma lantai semen aja, bukan keramik. Ya, lihat perabotan rumah juga, oh sudah tua-tua. Tapi begitu kita masuk, suasananya enak sekali. Iya, ngaturnya suasana itu. Oke? Nah, ini ekstrimnya. Satu kali, saudara diundang ke rumah orang kaya. Wih, lihat dari lantainya sudah kelihatan kaya. Lihat dindingnya semuanya itu. Tapi suasana nggak enak sekali.
Oke? Nah, pertanyaannya, ya ini pertanyaannya. Kalau kita masuk ke rumah orang seperti itu, kita nyebut siapa dulu? Istrinya. Betul tidak? Bukan ini suaminya kayak apa? Enggak ada begitu. Pasti istrinya yang disebut duluan. Loh, betul enggak? Nah, ini ayatnya. Jadi istri itu sumber kesukaan, sukacita dalam keluarga. Nah itu kalau istri cemberut terus, saudara, rumah itu nggak enak betul suasananya. Nah ini pun saya pelajari suatu kali. Tuhan, kenapa ya dinding rumah, ini istilah saya, dinding rumah itu bisa merefleksikan yang punya rumah, semua keadaan rumah itu. Saya harap sudah ngerti maksud saya. Contoh aja, kalau yang punya rumah itu rajin bertengkar, masuklah rumahnya, suasananya nggak enak. Kira-kira ya atau tidak? Nah, ya tidak itu kan dengan kita, pokoknya kita di rumah sih masalahnya. Nah betul, serius. Nah itu saya cari, saudara, saya itu apa-apa berusaha, Tuhan ayatnya di mana? Mengapa dinding rumah itu bisa mencerminkan suasana rumah, suasana pemiliknya, hati pemiliknya? Saudara, satu hari harus tunjukkan. Sekarang kita, baca dulu lah yang kedua, ayat 15 supaya nggak keliru. Yang membuat muka berseri karena minyak. Ya, stop dulu. Yang membuat muka berseri karena minyak. Kalau bicara minyak Alkitab itu pasti zaitun, olive. Itu pasti. Nah, siapa tadi pohon zaitun dalam keluarga bahagia? Anak-anak. Nah, kita lihat sekarang, saudara. Apa lawan katanya? Kalau anak-anak itu nggak jadi obat, berarti anak itu jadi penyakit. Berapa banyak keluarga kelihatan bagus papa mamanya, di luar dihormati disegani, tapi anak jadi penyakit. Nah ini ayatnya. Kalau suami dan papanya nggak takut Tuhan, anaknya itu jadi penyakit. Ngeri sekali. Maka itu tergantung kita bagaimana. Sekarang kita lari. Ulangan 32 ayat pertama. Untuk menunjukkan suasana rumah. Kok bisa alat-alat perabot-perabot rumah itu bisa merekam? Ya, Ulangan 32. Coba baca ayat yang pertama. pasanglah telingamu Ya. di langit, aku mau berbicara. Stop dulu. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Lucu nggak dengar ayat ini? Masa langit punya kuping? Pasanglah telingamu. Mandarin sama juga, Mas Sama? Ayatnya apa ya? Ayat pertama, 32 ayat pertama. Oh, 32. Iya. Ya. Inggrisnya ada kata itu? Ada kata telinga juga, pasang? Ada. Iya. Kayak Dengarkan. bukan cenderungkan telinga gitu. Oh gitu ya. Ya, ada dengarkanlah. Ya. Nah saudara lihat ini. Oke, yang kedua, setelah langit apa lagi? Baca, masih ayat 1. Aku mau berbicara dan baiklah Iya. hati mendengarkan ucapan. Bumi juga. Jadi saudara, langit dan bumi itu bisa merekam perkataan kita. Boleh nggak saya simpulkan dengan kata itu? Berarti rumah kita pun bisa merekam apa yang kita katakan. Maka itu korden, tirai, dinding, kursi, semua di alat-alat di rumah kita, itu akan menyerap suasana hati kita suami istri. Jadi kalau saudara masuk rumah orang, akan tahu. Bukan jadi detektif swasta mulai hari kalau masuk rumah orang, jangan begitu, ngapain? Ya diusir, betul hati itu. Nah hebat bukan Alkitab itu saudara. Maka itu kalau kita rajin bertengkar, rumah kita tuh nggak enak suasananya. Orang baru datang aja masuk kayak masuk api sudah, nggak enak betul. Ya, jangan tanya tahun ini masuk rumah ini kayak apa, Mas. Enggak. Ngerti sekarang saudara, jadi hubungan kita suami istri. Mazmur 128 tadi ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati siapa? Ayo siapa? Ayat 4 128. Orang laki-laki yang takut akan Yahweh. Laki-laki. Jadi suami kita punya fungsi berbeda dengan istri, istri punya fungsi beda dengan suami. Tapi dua-duanya harus saling melengkapi. Amin. Tidak boleh berkata lebih dari yang lain. Tidak. Semua kita sama. Karena kepala dan tubuh punya kesamaan itu. Ayat 5. Kiranya Yahweh memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel, atas keluarga, sampai cucu kita bisa melihatnya dan kita boleh bersuka cita. Janji mau mulai hari ini memperbaiki hubungan kita suami istri. Tahu fungsinya, lakukan kehendak Tuhan. Suami jangan jajah istri. Enggak ada kata menjajah. Suami bukan diktator, tidak. Kita semua sama-sama